Halo pembaca Gol Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Hikmatiar. Pada bursa musim dingin 2019 ini tidak afdol rasanya jika kita tidak berbicara soal siapa pemain dengan bandrol termahal sepanjang sejarah bursa musim dingin. Padahal resikonya cukup tinggi, terutama faktor adaptasi karena sang pemain pindah ketika musim masih berjalan. Nah, siapa saja 10 pemain dengan bandrol termahal sepanjang sejarah bursa musim dingin? Apakah klub yang membelinya mendapat untung atau justru buntung? Yang pertama adalah Lucas Moura. Pada 2013, Paris Saint-Germain memecahkan rekor pembelian mereka untuk memboyong Lucas Moura seharga 40 juta euro. Moura memang berhasil bertahan selama 6 musim lamanya dengan berbagai gelar domestik bersama PSG. Namun sayang, selama periode itu dia lebih kerap duduk di bangku cadangan sampai akhirnya dijual ke Tottenham Hotspur. Yang kedua adalah Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk dikenal sebagai pemroduksi pemain Brasil handal, padahal mereka berasal dari Ukraina. Salah satunya adalah Alex Teixeira. Dia disebut-sebut sebagai gelandang serang dengan atribut lengkap. Dia punya visi bermain yang bagus, umpan yang akurat, dan juga tembakan yang mematikan. Pada 2016, Teixeira sempat sangat dekat untuk bergabung dengan klub raksasa Liga Premier Inggris Liverpool. Namun secara mengejutkan, dia menolak Liverpool untuk hijrah ke Tiongkok bersama Jiangsu Suning. 3 musim berkarir di Suning, Teixeira memang jadi pilar. Namun sayang dia sampai saat ini belum memberikan satu gelar pun untuk Suning. Selanjutnya ada Fernando Torres. Dampak transfer Torres dari Liverpool ke Chelsea sebenarnya cukup unik. Selama periodenya di Chelsea, Torres dinilai bermain jauh di bawah ekspektasi. Namun selama periode itu pula, Chelsea justru berjaya di Eropa dengan Torres memiliki peran krusial di dalamnya. Pada 2012 dan 2013 secara berturut-turut, Chelsea berhasil menjadi kampiun Liga Champions dan Liga Eropa. Selanjutnya ada Oscar. Digadang-gadang sebagai gelandang serang masa depan Brasil, Oscar sebenarnya memberi impresi yang positif bersama Chelsea. Sayang dia tampil inkonsisten dan di musim terakhirnya bersama Chelsea tergusur ke bangku cadangan. Secara mengejutkan kemudian Oscar menerima pinangan klub kaya raya asal Tiongkok, Shanghai SIPG. Bergabung sejak 2017, Oscar sukses jadi pilar tak tergantikan di SIPG bersama kompatriotnya Hulk. Pada musim 2018 lalu, Oscar pada akhirnya sukses memberikan gelar Liga Super Tiongkok untuk SIPG. Kemudian ada Pierre-Emerick Aubameyang. Keputusan Arsenal untuk merekrut Aubameyang lewat rekor transfer 63,75 juta euro memiliki dampak yang sebenarnya positif. Sejak bergabung selama setahun terakhir di Arsenal, Aubameyang punya rasio gol yang bagus, yakni 0,63 gol per partai. Sayang kehadirannya belum berdampak signifikan untuk Arsenal kembali ke jalur 4 besar Liga Premier Inggris. Kemudian ada Christian Pulisic. Pulisic jadi pemain termuda di daftar ini karena dia diboyong Chelsea dari Borussia Dortmund awal Januari ini ketika usianya masih 20 tahun. Kualitasnya di Dortmund tidak perlu diragukan karena dia merupakan winger modern dengan atribut yang lengkap. Cepat, punya umpan akurat, dan tajam di depan gawang lawan. Namun dampaknya untuk Chelsea belum bisa kita simpulkan karena Pulisic kemudian dipinjamkan ke Dortmund lagi selama 6 bulan hingga akhir musim ini, sebelum kemudian bergabung dengan skuad utama Chelsea mulai musim depan. Selanjutnya ada Aymeric Laporte. City sebelumnya dinilai nekat untuk menebus buyout clause Laporte di Athletic Bilbao sebesar 65 juta euro. Namun hasilnya sepadan, karena Laporte dianggap sebagai salah satu pembelian terbaik di bursa musim dingin. Langsung jadi pilar di lini belakang Chelsea, peran Laporte di sektor pertahanan Manchester City hingga detik ini tidak tergantikan. Beranjak ke Diego Costa. Kepulangan Costa ke Atletico sejak disingkirkan Chelsea secara tidak hormat sebenarnya punya ekspektasi yang sangat tinggi. Sayangnya Costa hingga saat ini masih belum bisa menjawab itu. Bergabung pada bursa musim dingin 2018 kemarin,
Costa hanya sanggup mencetak 4 gol di La Liga. Musim ini di putaran pertama, dia bahkan hanya mencetak 1 gol. Selanjutnya ada Virgil van Dijk. Van Dijk diboyong Liverpool pada bursa musim dingin lalu dengan status sebagai bek berbanderol termahal di dunia. Hanya dalam kurun waktu setahun sejak bergabungnya Van Dijk, pemain asal Belanda ini sukses berevolusi menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Dia krusial untuk membawa Liverpool ke final Liga Champions musim lalu dan sekarang awet duduki singgasana klasemen sementara Liga Premier Inggris. Dan yang paling mahal adalah Philippe Coutinho. Bergabungnya Coutinho ke Barcelona pada Januari 2018 lalu sejatinya tidak mengagetkan karena dia sudah ngotot untuk hengkang dari Liverpool ke Barcelona sejak 6 bulan sebelumnya. Sayangnya performanya sejauh ini masih di bawah ekspektasi. Musim lalu proses adaptasinya tergolong lambat dan juga tidak bisa membela Barcelona di Liga Champions akibat terkena cup tie. Musim ini bahkan dirinya tersingkir ke bangku cadangan karena kalah bersaing dengan Ousmane Dembele untuk mendampingi Lionel Messi dan Luis Suarez di lini depan. Rumor terkini bahkan mengabarkan Coutinho bakal pulang ke Liverpool. Demikian pembahasan kami soal 10 pemain berbanderol termahal di bursa transfer musim dingin. Menurut Anda siapa pembelian terbaik dan terburuk dalam daftar ini? Berikan komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Gol Indonesia.